Fusion for ARM V8 adalah suatu bot keluaran dari Micro E yang menggunakan microcontroller, salah satunya adalah ARM dari 5 microcontroller, yaitu CEC, Kinetic, Tiva. Satunya saya lupa dan satunya ARM. Nah, ARM yang saya gunakan nanti MCU card-nya adalah 40 STM32F407ZG, di mana modul Fusion for ARM V8 ini terdiri dari 5 buah microbus, yaitu microbus 1 dan sampai microbus 5. Untuk video ini saya akan menerangkan mengenai pemakaian satu buah microbus terlebih dahulu. Yang microbus kelima ada microbus serial seperti di videonya, itu hanya sebagai alat bantu untuk pengiriman data serial. Jadi saya tidak melakukan programming sama sekali di serial, ya. Nama microbusnya yang saya gunakan ini adalah ammeter, yaitu suatu microbus yang fungsinya untuk mengukur arus, tapi besarnya ordernya hanya sampai miliampere. Di datasheetnya nanti bisa kita lihat sampai berapa miliampere. Oke, nanti pemrogramannya saya menggunakan Micro C Pro 4ARM versi 6.2. Kita programkan ke bot fusionnya, kemudian nanti kita lihat hasilnya. Jadi dikirim secara serial datanya, kita bisa lihat nanti menggunakan tools. Jika tools sudah menampakkan datanya, maka nanti kita bisa memprogram lewat bahasa pemrograman, salah satunya adalah Delphi-nya versi 7. Alasan saya nanti menggunakan Delphi 7 adalah bahasa ini mudah sekali untuk dimengerti karena masih menggunakan bahasa Inggris yang tidak disingkat-singkat, tidak ada pointer dan sebagainya. Ya, saya mulai dari pemrograman Micro C Pro 4ARM-nya. Terlebih dahulu software kita, komputer kita ini terhubung ke internet terlebih dahulu agar Livestock Manager-nya tertampil seperti ini. Kita pilih di browse-nya, kemudian kita ketik ammeter. Ada pilihan, langsung bilang sini ya, langsung kita bawa ke kanan bawah, itu ada tulisan install. Jadi kita klik, dia akan menginstal komponennya ke dalam bagian install. Kita tunggu beberapa saat, kecepatannya tergantung kepada jaringannya. Sambil menunggu proses install, di Micro C Pro juga tersedia fasilitas Library Manager dan Project Manager. Di Library Manager itu isinya adalah fungsi-fungsi dari fungsi ataupun perintah-perintah yang digunakan. Jadi kita tidak lagi menuliskan include headernya, tetapi langsung mengklik headernya. Di program itu headernya ikut siapa, itu di Library Manager. Sedangkan di Project Manager itu adalah untuk perintah untuk tempatnya source file, tempatnya header dan sebagainya. Ya, terus nanti di sebelah kiri atas itu ada muncul project setting. Project setting itu tempat untuk menentukan tipe mikronya dan frekuensinya. Oke, Livestock Manager sudah terupload. Nanti di bagian install ada ammeter nih ya. Nah, nanti tinggal kita pilih tulisan more, kita klik. Kemudian nanti di sini ada open, kita klik juga. Nah, nanti itu ada pilihannya CEC, Kinetic, MSP, STM dan Tiva. Itu jenis microcontrollernya. Kita klik, karena saya menggunakan STM, saya klik. Kemudian software itu sudah dibuatkan oleh si Livestock-nya, ya, sudah dibuatkan seperti ini. Tapi hati-hati, dia defaultnya menggunakan STM32
F107. Sedangkan board saya menggunakan 407. Caranya ganti, cukup di project settingnya kita aktifkan begini, dan di sini kita pilih yang STM 407 ya. Jadi kita pilih STM32407ZG, kita klik. Nah, dia masih proses. Kalau sudah, nah, berikutnya adalah di frekuensinya. Nah, untuk menentukan frekuensinya terlebih dahulu harus kita lihat skema dari microcontroller yang kita gunakan, yaitu kita aktifkan. Kita masuk ke internet terlebih dahulu, kemudian kita ketik microe.com ya. Ini malam ini jaringannya agak lamot. Di microe.com nanti kita ketikkan MCU card-nya, tipe MCU card-nya. Nah, ya, di enter saja kita ketik MCU card. MCU hanya satu. Ya, kita enter. Kemudian ini ada pilihan ya, kita cari MCU card untuk STM32407, atau langsung kita tulis di sini aja MCU card STM32F407ZG. Enter. Oke, di sini sudah muncul ya, kita klik. Kemudian kita cari bagian skematik, kita klik. Muncul PDF-nya, skemanya. Nah, ini MCU-nya, kristalnya ada di sini, kita besarkan. Oh, ternyata MCU card yang STM32F407ZG menggunakan kristal 25 MHz. Jadi ini harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena menentukan baud rate apabila kita memakai serial communication ya. Jadi tadi kita kembali ke microe-nya. Di sini kita ganti. Caranya ganti tidak ditulis manual gitu ya, yaitu di klik di frekuensi, kemudian di project, di edit project. Nah, di sini kita klik load skema yang sudah ada ya, yaitu STM32407ZG ini ya. Kita cari yang frekuensi awalnya 25, kemudian PLL itu fase lock loop ya, yaitu pengalih frekuensi. 25 menjadi ini ya, menjadi 168. Saya klik, kemudian saya open ya, kemudian saya oke. Kalau belum berubah, dilakukan satu kali lagi. Jadi biasanya di micro ini ada 2 kali biasanya ya. Nah, di project, kemudian ini masih 72 ya, kemudian load, sudah tetap. Nah, sudah berubah 168, kemudian oke, yang kedua sudah betul. Nah, ketika sudah betul begini, maka step berikutnya ya, saya lihat programnya ya. Program ammeter ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 prosedur. Prosedur pertama namanya sistem init. Ini fungsinya adalah untuk menginisialisasi mikrobusnya. Ya, saya menganalisi mikrobusnya. Kemudian application init adalah untuk menginisialisasi si mikrobus, IC yang digunakan di mikrobusnya. Nah, kebetulan di sini menggunakan SPI, sehingga SPI driver init ya, diberi nama ammeter SPI driver init. Jadi semuanya masih di bus mikrobus 1. Kemudian yang void application task adalah program yang akan ditampilkan terus-menerus. Jadi kita ambil berulang-ulang ya. Contohnya ini, amperage sama dengan ammeter amperage. Itu maksudnya
nilai arusnya sekarang diambil dari sensornya itu, ya. Karena datanya ini sudah dalam bentuk bilangan, yaitu bilangan real, maka ketika mau saya kirim secara serial, nah di modul ini pengiriman datanya masih untuk defaultnya menggunakan komunikasi data dengan data string, ya, string atau ASCII atau teks sama saja, sehingga data tadi harus saya kirim satu persatu, ya. Nah, karena bilangan tadi bilangan dari sensornya adalah bilangan real atau float, maka harus kita rubah dulu menjadi string. Caranya adalah float to string. Float to string, kemudian nanti ke dalam variabel yang namanya load tag, ya. Load tag-nya ini nanti akan kita keluarkan. Ya. Caranya gini. Nah, semua program yang kita install tadi akan diinstal ke tempat folder dari MicroCPRO pertama kali kita install. Jadi tidak boleh dirubah-rubah, ya. Di sini di C, kemudian di users, di public dokumen ada mikroelektronika, MicroCPRO. Nah, di sini ada package. Oke, di sini muncul ammeter. Kita lihat dulu ammeter. Example STM. Di sini ada program masternya aja, ya, program intinya saja, yaitu klik ammeter stm.c. Hanya ini aja. Kalau ini kita jalankan, ya. Jalankannya pakai build bukan run, ya. Build, run ini untuk debugger. Yang build, jalankan build, ya. Ada banyak error di sini. Tidak dikenali perintah-perintah begini. Kenapa? Nah, larinya ke sini, ya, ke library manager. Kita klik dulu micro E-nya, kita klik micro SDK-nya, kita klik micro bus-nya. Di sini belum kita cawang. Fusion V8 belum kita cawang. Kemudian diklik library-nya, ammeternya belum kita cawang. Ya. Setelah itu kita cawang, kita build lagi. Kemungkinan masih ada yang salah. Tapi salahnya cuma satu, ya. File fusion dan seterusnya .c tidak ditemukan. Kenapa? Karena di program ini tadi tidak ada library boardnya tadi. Terus dari mana kita dapatnya? Kita kembali dulu ke package-nya, ya. Semua ada di package-nya ini, microbus BDF API. Kita klik di usage. Nah, di sini ada library dari boardnya. Karena boardnya Fusion, maka saya cari yang namanya Fusion V8. Ini ada Fusion 8, tapi mikronya kita cari dulu yang 407ZG. Ini ada 5 file, ya. Ada 5 file, yaitu GPIO, karena microbus tadi dari 5 bus, ya, yaitu GPIO, I2C, log, SPI, dan watt. Ini kita copy dulu. Kita copy, ditaruh di folder tempat program yang tadi, ammeter tadi, ya. Kemudian di example, di STM, kita taruh di sini. Ini pertama kali, ya. Satu, di library-nya ini. Nanti di video yang lain saya akan menerangkan, ya. Jadi kalau di situ tidak ada bagaimana? Nah, triknya nanti ada di bagian tersendiri untuk membuat library. Apabila kita beli MC Code-nya ternyata tidak ada library. Jadi kita nanti di sini punya kebebasan untuk membuat library sendiri, ya. Step pertama ini 5 file dulu. Kemudian step berikutnya masih ada kurang, ya, yaitu balik lagi di package, ya. Nah, di sini tadi ada 5 jenis microcontroller. Ada 5 jenis microcontroller di sini, ya. Nah, kita pilih headernya, kita copy lagi. Taruh di example, ya. Di STM, taruh di sini. Oke. Belum selesai, sudah selesai? Belum, masih kurang lagi. Masih ada lagi. Yaitu di bus, kemudian di usage,
Ada lagi file paling belakang ya, namanya ini yang bukan GPIO, di bagian belakang sendiri bawah-bawah Fusion V8 STM. Kita cari 2 file saja ya, header sama C. Ini satu headernya, kemudian ini isinya. Ini kita kopikan. Diameter microbus tadi belum diameter di example STM, saya kopikan di sini. Udah cukup ya, itu caranya. Jadi dia di folder itu harus ada file nih. Kemudian kita jalankan lagi. Build, masih ada error 1. Ya, errornya di sini aja. Log USB UART. Nah, di ARM ini biasanya board-boardnya itu terdiri dari 2 USB. Ya, 2 USB diberi nama log USB A dan log USB B. Nah, kebetulan di Fusion for ARM V8 di pin yang dekat Ethernet itu, saya tunjukkan ya pakai jari, yaitu cuma ada 1 USB, sehingga kalau ada 1 USB kita hanya ini kita hapus ya, kita hapus, kemudian baru kita build. Oke, baru finish. Jadi sudah file yang .c tadi sudah di-compile menjadi file hex. Nah, kalau sudah begini, kita bisa memindahkan filenya tadi ya, yang terlalu banyak foldernya ya. Jadi bisa kita ini satu mulai dari ammeter ini bisa kita copy. Nah, copy saya taruh di D. Jadi sebelumnya jangan dipindah dulu ya. Jadi copy D, kemudian yang saya siapkan di sininya di ARM. Baru saya siapkan di sini. Nah, kalau sudah begini, maka kan bisa kita lihat di example-nya ada warna hijau. Ada warna hijau untuk untuk MC par-nya, untuk project-nya ini ya. Nah, belum warna hijau, kita klik kanan, kemudian open with pilihannya ya. Nah, di sini baru kita sesuaikan namanya, yaitu dengan Micro C Pro. Look for another. C users, klik. Micro C Pro for ini ya, klik open. Oke, jadi nanti yang MC par-nya ini sudah jadi ini ya, sudah warna hijau. Ini MC par, jadi maksudnya nama projectnya ya. Jadi nanti kalau kita double klik sudah langsung arah ke sini. Jadi ini sudah siap, jadi sudah jauh ya. Kita compile lagi, sudah tidak ada kesalahan. Oke, hacknya sudah jadi ya. Nah, berikutnya saya mau ngisi ke mikronya ya, ke boardnya, itu nama alat bantunya kode grip. Kita jalankan kode gripnya. Kita jalankan kode gripnya. Ini saya down dulu. Oke ya. Ini caranya adalah pertama kali, karena ini baru pertama kali saya gunakan ya, berarti saya harus di scanning dulu. Nah, ini belum dikenali ya, kita scan device dulu. Nah, ini sudah dikenali, sudah muncul warna biru di sini, yang pojok kanan bawah sudah warna kuning, berarti sudah siap dipakai ya. Sudah siap dipakai, saya ke arah ini programming. Ini saya edit dulu ya. Nah, ini belum ada ini ya, right summary-nya belum sesuai. Kita option. Ini bukan cetak ya kalau ini. Jadi dia saluran pengisiannya lewat jalur SBD. Ya. Drag enable. Nah, ini saya pilih hardware reset. Hardware reset ini maksudnya ketika nanti program saya isikan dia auto reset. Jadi tanpa kita menekan tombol resetnya. Kalau sudah, baru step berikutnya, karena ini masih warna abu-abu ya, belum aktif, maka kita
jelasin. Oke, nah, kita option dulu ya, kita have, kita update misalkan ya. Nah ini ada check for update. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah terupdate ya. Oke, saya balik ke sini programming. Saya belum ini ya, untuk mengaktifkan abu-abunya itu filenya harus saya ambil dulu nih, maaf. Saya kemudian di D, di soft YouTube tadi, di ARM. Nah ini meternya di example, di STM. Ini kita ambil hexnya. Ketika hex sudah muncul, berarti fungsi write-nya sudah bisa diaktifasi. Jadi ini kita isikan langsung. Tidak ada kesalahan, langsung reset dia. Ya. Nah, cara ngeceknya apakah software saya sudah jalan atau tidak itu di ARM-nya. Ini ada tools namanya. Ada tools. Oke. Kemudian user terminal. Di user terminal ini COM-nya hati-hati. Ini saya pasang di COM 3 ya. COM 1 itu COM di motherboardnya. Di COM 3 bauteri sekian. Kemudian saya connect. Apakah ada kesalahan atau enggak di sini? Tidak mau muncul. Terjadi kesalahan program. Kita kembali lagi ke sini. Balik lagi. Kita cek di sini ya. Kesalahannya ada di mana? Oke, biasanya sini tidak ada kesalahan. 168 sudah benar, tidak ada masalah. Ini sudah fusion V8 STM. Oke, kembali lagi, boot, rebuild, kemudian fusion saya ambil di ARM. Oke ya, kemudian saya write. Oke, chip is hard, disconnect from the target. Balik ke sini, masih ada error. Masih ada error. Ada apa ini ya? Oke, nah, coba kabelnya kita pindah dulu. Ya, ada error di USB-nya tadi. Oke, sudah muncul tulisan amperage dan seterusnya ya. Karena ini tidak saya beri input sama sekali, maka dia ya suka-suka dia bacanya berapa gitu ya. Nah, intinya bukan di situ, nanti bisa kita beri beban. Nah, intinya adalah dia ini mengirim data string. Tahunya dari mana? Dari data formatnya ASCII. ASCII itu American Standard Codes Interchange Interface ya. Itu string itu datanya. Data string itu data tiap karakter dikirim satu per satu atau teks. Kalau hex itu bilangan heksadesimal, kalau desidesimal bin-binnya. Jadi ini kalau kita rubah dalam pisang heksa, kita tidak tahu ini bahasa tulisannya apa ya. Kita kirim desimal juga tidak tahu itu maksudnya apa. Ya, bin apalagi ya dalam biner ya. Jadi kalau bisa kita lihat langsung yaitu dengan ASCII. Oke. Kemudian ini sudah berhasil muncul ya. Dan kita disconnect. Nah, pemunculannya ini adalah ini ya tadi ya. Microbus ammeter inisialisasi ini yang dibaca terus menerus ya. Waktunya 1, ini saya cepatkan lagi misalkan 100, satuannya milisecond ya, ampere, volt dan sebagainya. Nah ini kalau untuk ngetes tidak apa-apa. Kemudian berikutnya ini saya matikan aja dulu karena saya hanya butuh datanya ya. Ini juga saya matikan.
Ini saya matikan, kemudian saya isi saya build lagi. Jika sudah di build, dimasukkan lagi write ya, write. Kita lihat lagi di toolsnya, ini clear dulu, masuk. Nah, ini minta di reset ya, padahal saya tadi pengennya tanpa ngereset. Ada yang salah ini di kode gripnya. Gripnya, di programmingnya, di optionnya. Nah, ini SWD normal enable hardware reset, ini saya coba di disable ya, normal. Nah, ini speednya jangan tinggi-tinggi, 500 kHz ya. Oke, saya coba lagi, saya write. Saya pengennya langsung kerja tanpa reset ya. Oke, kita klik di sini ya. Nah, ini sudah ya. Jadi salah setting tadi di frekuensi 4. Nah, begitu kita lihat ini data semua ini, tidak ada batasnya. Ini datanya kalau kita bukan programmernya kan tidak tahu ini datanya mulai mana ini ya. Mulai 1 ataukah mulai min ataukah mulai titik gitu ya. Nah, sehingga untuk memperjelas data itu mulai dari mana, kita beri tanda. Tandanya 1 huruf aja biar tidak repot ya. Meskipun berapa huruf pun bisa. Untuk latihan pertama saya gunakan 1 huruf aja begini. Hurufnya hanya A saja. Spasi dihitung karakter ya. A saja begini. Jadi awalannya saya isikan lagi, saya build lagi. Udah. Kemudian saya ambil lagi hexnya, saya write, terus saya gunakan tools ini. Apakah sudah langsung tampil gitu ya. Oke, jadi datanya itu setelah huruf A, jadi mikronya itu mengeluarkan huruf A kemudian datanya. Nah, nanti saya ngambil datanya 5 misalkan ya, 5 digit min 1.30, 5 digit A nya saya gunakan sebagai indikator atau protokol awal ya. Ingat, ini saya disconnect. Oke. Untuk menampilkan datanya ini, saya gunakan salah satu bahasa pemrograman yaitu Delphi tadi ya. Delphi. Oke. Nah, Delphi ini ketika kita upload pertama kali ini jangan pernah di run dulu ya. Jangan pernah di run terlebih dahulu. Ini saya geser dulu karena ketutupan sama videonya. Ya, saya geser dulu. Dan ini juga saya geser. Nah, saya geser ini dah. Ya. Oke, Delphi. Nah, Delphi ini karena bahasa programming di Windows, kemudian dia bahasa pemrograman di Windows ini adalah sifatnya multitasking, maka nanti saya akan menyediakan program yang namanya adalah delay. Ya, nah sebelum itu saya mau membuat aplikasi sederhana aja dulu ya untuk menangkap angkanya tadi. Jadi saya buat tampilan seperti ini. Kemudian saya ambil 2 tombol. Ya, 2 tombol gini, bit button dan satunya adalah speed button. Bit button dan speed button adalah button yang sama-sama button tapi fungsinya beda. Bit button adalah button yang fungsinya untuk buka tutup dan sebagainya ya, yaitu di kain berkasam. Ya, di close. Nanti maksudnya begini. Ini saya simpan dulu biar tidak semburat kemana-mana ya. Save project as di tadi di software ya, di Delphi saya simpan di sini dulu. Nama softwarenya, pasnya, kemudian nama projectnya. Ya, ini misalkan saya beri nama AMP gitu ya. Kemudian save, baru kita jalankan. Oke. Jadi nanti maksudnya di komputer saya punya tampilan seperti ini. Ini belum ada softwarenya. Ini sudah fungsinya tanda X gitu ya. Kita klik, udah keluar. Ya, terus nanti
nanti kita jadikan shortcut. New shortcut, di browse di folder D, di folder D, di Delphi. Nah, yang ada gambar petirnya itu kita oke, ya. Jadi setiap saat nanti kita bisa melihat. Oke ya, kita close. Saya kembali ke Delphi. Nah, setelah begini, kemudian di tombol satunya namanya speed button ya. Speed button ada tombol yang fungsinya kita sendiri yang buat. Nah, tombol ini namanya, kita lihat di object inspector ya. Name-nya speed button 1. Kepanjangan ya, saya ganti nama ampere meter AMP gitu aja. Karena ini Pascal, berbasis Pascal, maka huruf besar kecil tidak ada masalah di perintahnya. Ya, misal oke, jadi namanya ini AMP. Terus tulisannya ini mau tulisannya, kan ini tidak ada tulisannya tombolnya, harus saya beri tulisan. Saya mau pakai status, namanya letaknya di caption. Saya beri tulisan stop. Ya. Kemudian ini saya double klik. Ya, nah. Kemudian jadi ketika di double klik dia sudah membuat prosedur sendiri. Terus baru saya tulis. Jika bahasa Inggrisnya tulisan yang ada di tombol AM begini ya, titik tulisan tadi, tulisan ada di caption, sesuatu yang ada di if itu tipenya adalah boolean, bukan statement. Karena boolean maka sama dengannya 1. Kemudian petik, tulisannya stop, petik lagi. Kalau saya klik, tulisannya menjadi titik 2 sama dengan run. Ini ya. Jika tidak, bahasa Inggrisnya else. Jika tidak, maka saya dibalik aja, ini saya copy aja. Jika tidak, kalau tulisannya run, dia menjadi stop. Ya, titik koma. Ini kalau saya simpan dulu, karena Delphi itu bukan auto save ya, jadi saya simpan dulu, saya jalankan. Ini maksudnya kan tulis saya stop. Ini kalau saya klik jadi run, kalau klik saya jadi stop, begitu terus. Maksud saya nanti jika tombol ini tulis saya stop, saya klik jadi run, maka dia akan menampilkan data serial yang dikeluarkan oleh si microcontroller. Kalau sudah stop, dia berhenti. Oke, teknik serial di Delphi ini ada beberapa cara. Ini cara yang pertama, metode pertama. Jadi metode untuk data yang sangat lambat. Ya, jadi ini datanya saya buat sangat lambat dulu dari microcontrollernya. Dan jumlahnya pun juga cuma 1. Ya, datanya 1. Nanti kalau ada banyak data, tekniknya berbeda agar cepat dan tidak salah. Cepat dan tidak salah. Ya. Ini cara yang pertama ini, kalau nanti saya cepatkan, dia ada kesalahannya. Maka saya buat lambat dulu. Yang penting tahu konsepnya dulu ya. Saya close dulu. Kemudian, di sini saya menggunakan perintah repeat. Repeat, ulangi, sampai until tulisan yang ada di AM tadi, yang ada di until itu boolean, sama dengan stop. Jadi nanti program itu akan diulang terus menerus sampai tulisannya stop. Oke, ini berhenti di sini dulu. Kemudian ada satu permasalahan lagi ya. Ada satu masalah lagi di ini. Saya harus membuat program delay namanya. Oke, sudah saya buatkan ini ya. Saya copy aja. Delay. Saya copy, saya taruh di sini. Saya taruh di atasnya nih. Karena prosedur ini kita buat sendiri, maka namanya harus kita deklarasikan di atas. Ini ya. Deklarasikan hanya namanya saja. Formnya tidak. Delete. Ini ya. Oke. Terus, karena saya menggunakan serial, maka saya butuh komponen serial. Saya cari di sini di komponen.
saya install belakangnya. Saya gunakan komport lib dulu. Saya ambil komponen ini, saya taruh di sembarang, ya, karena nanti ini tidak muncul. Oke, namanya komport 1, ya. Nah, ketika kita mengaktifkan serial, prosedurnya adalah ya, karena tadi ya, serial itu harus software yang mengakses dia harus hanya ada satu. Kalau lebih dari itu, yang menang yang duluan pakai. Yang kedua tidak bisa masuk, ya. Jadi ini komport ini saya masukkan sini, dimanapun letaknya, mau di sini nanti tidak kelihatan. Jadi kita lihat ini ya, tidak kelihatan, ya, di form yang setelah dikompil tadi tidak kelihatan ya. Jadi bebas, oke. Caranya ini tadi namanya name-nya komport 1. Caranya adalah program itu nanti ketika saya run begini, kemudian saya jalankan ini, ya, kemudian ketika keluar dia otomatis close. Nah, kenapa ini tombolnya ambles kemudian tidak bisa muncul? Ini kan seolah-olah hang ini. Nah, jangan khawatir, di sini kita break aja. Di sini di run, program reset, balik. Ya, oke. Sebelum itu, caranya adalah form itu kita double klik, boleh kita klik di sini, kemudian kita event, dilihat dulu, ya. Yang jalan itu on create, ini kita double klik, ya, form create, kemudian kita beri tulisan komport 1 titik, ada pilihan banyak ya, karena untuk mengaktifkan saya tulis open, ya. Dah, kemudian kebalikan on create itu on close, saya double klik ini ya, kemudian komport 1 titik close. Maksudnya dua prosedur ini adalah ketika saya jalankan serialnya hidup dulu ya, kemudian ketika kita close dia otomatis mati, ya. Kenapa harus begitu? Misalkan ya, saya jalankan begini, kemudian saya belum nge-close ini nanti keluarnya, terus saya jalankan ini tadi, komnya kan sudah diambil oleh si Delphi, saya jalankan ini, bisa enggak dia kira-kira? Oke, masih bisa ya, karena belum ada program sama sekali itu ya. Disconnect lagi, clear. Oke, saya balik ke Delphi ya, ini belum ada program sama sekali, kemudian saya close ya. Terus sekarang saya mau ngisi di sini apa programnya. Saya harus memfilter atau mendeteksi karakter A dulu. Tunggu sampai saya mendapatkan A besar. Caranya adalah repeat until. Itu kalau Pascal. Kalau si do while do. Ya. Untuk mengambil datanya itu saya gunakan perintah komport 1 titik read. Kalau read itu integer, kalau read string. Saya beri nama cek misalkan ya. Tadi hurufnya jumlahnya 1,1. Misalkan kita begini ya. Kemudian baru until cek sama dengan A besar. Ini ya. Nah, ceknya tadi harus kita deklarasikan. Var cek .2 string. Saya coba dulu. Saya simpan, saya coba. Ya, tombolnya saya tek, dia ambles, tidak bisa muncul. Kenapa begini? Caranya, jadi kita reset dulu. Kenapa? Karena tidak ada delay ini ya. Nah, tidak ada delay ketika ngecek. Ini harus kita beri delay ini. Meskipun cuma 1 milisecond. Ya. Terus setelah A tadi ada, saya mau ngambil 5 karakter. Oke. Komport 1 titik read string, saya beri namanya DT, saya mau ngambil 5, DT nya juga string ya, karena dia ngirimnya string, koma DT. Terus untuk menampilkan data dari mikro tadi di sini, saya harus menambahkan komponen lagi namanya edit, jadi standarnya ya, edit. Kalau ini masih terlalu kecil, jangan ditarik ini ya, kelihatannya udah besar, tapi nanti kalau kita run begini balik kecil ya. Jadi ngikuti hurufnya kalau kecil ya masih kecil. Ini
jadi saya kembalikan lagi. Cara membesarkannya adalah di font. Ya, kita pilih editnya, oke, di properties kita pilih fontnya MFF. Ini ya. Nah, ini saya besarkan dulu, misalkan 18, oke. Jadi otomatis dia ikut besar. Kita taruh sini. Ya. Segala sesuatu yang ada di edit ini tipe datanya harus string. Edit ini namanya, ya, komponen itu name-nya adalah edit, tapi tulisannya ada di teks. Ini ya. Ini boleh kita hapus yang teksnya, kita hapus boleh. Tulisannya ada di teks. Jadi nanti caranya data yang saya terima ini tadi akan saya tampilkan di edit 1 titik teks. Ya, tipe datanya harus string. Karena dt sudah string, langsung aja. Nah, di sini kasih dulu, misalkan 10 ya. Ya, saya jalankan. Run. Oke. Kenapa begitu? Kok tidak muncul program? Ya, karena tadi di sini ketika gini ya, kita jalankan begini, dia begini, terus saya muncul ke toolsnya kok masih jalan, harusnya enggak. Nah, kenapa masih jalan? Karena di Delphi-nya belum kita inisialisasi ininya, comnya alamatnya berapa, masih alamat 1, sedangkan yang tadi alamat 3, beda saluran. Ini saya ganti alamat 3 juga ya. Dah, kemudian kita jalankan. Ini ada datanya. Jadi misalkan ini sedang jalan, terus kamu pengen ngecek di ininya, enggak bisa jalan dia. Ini clear ya. Enggak bisa, error. Kenapa? Karena potnya sudah dipakai. Ya, sudah dipakai. Saya fokus ke Delphi-nya sekarang. Dan jalan ya. Ini kalau saya break sewaktu-waktu begini, saya jalankan lagi, saya break, ini bisa error seperti ini. Ya. Bisa error seperti ini. Kenapa kok error? Ada yang tahu? Karena dia sedang berada di loop, bukan di akhir. Nah, berarti saya pengen memaksa dia untuk keluar dimanapun berada, di loop manapun berada, sehingga saya harus memaksa keluar bahasa Inggrisnya exit. Karena ampli caption dan exit adalah 2 statement, maka ini harus diberi bikin end. Ya, diberi bikin end. Oke, jadi kita jalankan lagi. Oke, tidak akan salah ini. Saya paksa, tidak akan salah. Ya, oke, close. Oke ya. Nah, sekarang saya ingin membuat grafiknya, atau begini yang dikhawatirkan ya. Saya lupa misalkan ya. Ini nanti kalau saya tancapkan di tempat lain, di kom yang lain berbeda, bukan di kom 3, mungkin di kom lain. Ya, kalau saya mau ngedit dari sini kan tidak tahu. Ya, gimana caranya? Oke, sehingga saya harus membuat fasilitasnya di speed button lagi, atau di sini. Ini fungsinya untuk inisialisasi komnya. Ya, diberi tulisan aja kom, alamat komnya. Caranya kita double klik, kemudian ditulis kom port 1 titik show setup dialog titik koma. Jadi maksudnya nanti kalau saya mau inisialisasi komnya cukup di sini, mau ganti-ganti gitu ya, cukup di sini. Oke, jalan ya. Oke, tidak ada kendala kan. Nah, sekarang step yang terakhir adalah saya mau membuat grafiknya. Jadi saya nambah lagi charts namanya. Ini ya, ingat gambarnya begini. Ini saya naikkan dulu. Ya, caranya adalah untuk membuat grafik ya, charts ini saya double klik dulu, kemudian saya add, saya pilih fast line ya, ini 2D saja,
Jadi kemungkinan gambarnya kalau tidak line ya fast line, saya fast line aja. Oke, ini ya. Kemudian muncul, jadi nama grafiknya adalah series 1 ya. Oke, saya tahap pertama ini dulu, series 1 kemudian close. Di grafik ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Sedangkan yang saya tampilkan tadi di sini adalah datanya tipe string. Ini tipe string. Di dalam grafik yang digambar itu tipe datanya adalah integer atau real atau bilangan pecahan, bukan string. Sehingga yang string tadi harus saya rubah menjadi integer, menjadi float ya, menjadi pecahan. Caranya saya buat variabel dulu. Ya. Variabel dulu misalkan data ini ya, dat ini. Titik 2. Misalkan real. Ya. Tetapi yang digambar itu ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya adalah sama dengan 0, 1, 2, 3 integer, sedangkan sumbu Y-nya adalah data ke 0 berapa, data ke 1 berapa. Nah, itu namanya array. Ya. Jadi datanya harus dalam bentuk array. Array data ke 0 sampai misalkan 100. Misal aja ya. Of real. Kemudian sumbu X-nya saya beri nama I. Integer. Ya. Berarti cara gambarnya perhatikan, I-nya saya mulai dari 0. Ya. Kemudian series 1 titik clear. Jadi gambar yang ada di gambar acak ya, dan randomnya saya hapus. Kemudian ini DT yang semula masih string harus saya rubah menjadi real. Ya, array. Dat dalam kurung I, data ke I awalnya 0. Titik 2 sama dengan string to float. Ya, dari DT. Titik koma. Kemudian kita gambar series 1 titik add X Y. X dulu, X-nya apa? I. Y-nya apa? Dat I. Ya, dat I begini. Dan kita tutup. Ya. Oke, sementara gini dulu. Terus saya simpan dulu, saya run. Kita lihat dulu. Wah, gambarnya loncat-loncat nih. Karena I-nya masih ini, I-nya belum jalan ya. Oke, I-nya saya jalankan dulu di sini. I titik 2 sama dengan I plus 1. Kita jalankan, I-nya jalan. Grafiknya kok loncat-loncat begitu. Ya, kok loncat-loncat begitu. Kenapa? Karena sumbu X maupun sumbu Y-nya kita biarkan. Ya, kita biarkan, tidak kita atur. Oke, sekarang kita atur. Nah, grafik itu kan sebenarnya yang jalan sinyalnya, bukan grafiknya ya. Oke, nah, terjadi error begini ya. Tidak usah khawatir, kita reset kalau ada error. Dan kita close. Balik ke sini. Kenapa reset tadi I-nya tadi ya? I-nya mau saya batasi dulu sampai 100. Jadi, jika I sama dengan 100, then bikin N. I-nya harus balik ke 0 dulu. Kemudian gambarnya saya hapus series 1 titik clear. Ini cara gambarnya. Kemudian gambar ini saya double klik lagi. Aksesnya baru saya terjemahkan otomatis. Sumbu Y-nya saya matikan otomatiknya. Saya batasi mulai dari min 5 misalnya, satuannya miliampere ya. Kemudian sampai misalkan 100. Ya. Begitu pula yang bottom, otomatisnya dimatikan mulai 0 sampai 100 tadi arraynya ya. Tidak boleh lebih, kalau lebih ya arraynya ditambah. Ya, oke. Jadi gambar sudah gini, kita jalankan. Nah, yang jalan sinyalnya. Yang ini ya. Yang jalan adalah sinyalnya. Oke. Kalau sinyal itu tidak kelihatan terlalu kecil, bisa kita besarkan. Klik di series ini, di bordernya bisa kita naikkan 2. Ya. Terus belum selesai. Jadi ini mau satu persatu merubah fiturnya.
sudah kelihatan tebal, kemudian ada legend yang jalan, ya tampilannya hanya gini-gini aja, oke, kita ganti lagi, diedit di titles chart ini ya. Ini misalkan saya tulis grafik ammeter, ya, oke, sudah muncul. Nah sekarang sumbu Y mau saya tulis miliampere, sumbu Y aksis, kemudian di title labnya, ya saya beri satuan arus dalam kurung miliampere. Sumbu X nya tidak usah ya, karena saya belum tahu satuannya. Kemudian legendnya ini akan saya matikan. Nah tampilannya pengen saya perbagus misalkan ya, itu di panelnya. Oke, jadi startnya putih dari bawah, kemudian gradiennya kuning. Bisa ini top button ya, kalau mau ganti bisa bottom top begini ya. Oke, tar panel, kalau mau ganti lagi warnanya misalkan ya. Oke, kita close. Kalau ini merah, sinyalnya kok warnanya merah gitu ya, double klik lagi di series tadi, ini bisa kita ganti misalkan biru ya. Nanti kalau kita jalankan ada grafik berwarna biru yang berjalan. Kalau misalkan terjadi error ya, misalkan kita cukup nambah ini. Kalau misalkan di bagian terakhir ini sebelum delay kita tulis comport 1 titik clear buffer true true. Nah, ya, kita klik, kita jalankan. Dah. Kalau pengen tulis satuan misalkan di sini, pengen tulis satuan cukup di label, kita cari label. Ini kita taruh di sini. Ya, di captionnya kita beri tulisan miliampere. Ini misalkan ya. Dah. Ya. Oke. Jadi di video ini saya menampilkan satu buah microbus, kemudian saya kirim serialnya dan tampilkan ini. Nah, di video berikutnya saya akan menggabungkan dua microbus, bagaimana teknik penggabungan di software Microsy-nya dan bagaimana menampilkan di Delphi-nya.